Eee, semuanya udah pada komplit ya. Hari ini saya mau ngejelasin tentang analisis manfaat biaya atau dikenal biasanya analisis benefit cost atau benefit cost ratio B/C. Kalau misalnya dilihat dari namanya, berarti analisis ini konsepnya adalah membandingkan atau merasiokan antara benefit yang didapat dengan cost yang dikeluarkan. Oke, next kita masuk. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang NPV dan Incremental Rate of Return atau IRR, itu biasanya kita menghitung kelayakan sebuah proyek dari proyek swasta. Sedangkan benefit cost ratio ini lebih sering digunakan untuk proyek-proyek pemerintahan. Kenapa? Karena benefit yang digunakan pada analisis ini biasanya adalah benefit yang dilihat dari sisi konsumen atau masyarakat yang merasakan keuntungan dari adanya proyek tersebut. Sementara cost ya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun sebuah proyek. Nah, benefit cost ratio ini juga kalau misalnya incremental rate of return yang kalian hitung, itu kan menghitung kelayakannya. Benefit cost ratio juga salah satu tools yang digunakan untuk menghitung kelayakan. Tetapi ini untuk proyek pemerintahan kayak yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung benefit cost ratio. Kita masih pakai dengan, saya harap kalian masih ingat yang menggunakan equivalent uniform analysis atau EUA. Nah, artinya semua benefit dan semua cost yang digunakan untuk menyelesaikan BC rasionya itu akan dikonversi menjadi bersifat annual. Berarti benefit per cost-nya adalah benefit yang bersifat annual yang dikonversi menjadi annual atau setiap tahunnya dan cost juga yang dikonversi menjadi annual. Oke, selanjutnya adalah yang kedua ada menggunakan ekivalensi atau kita bisa menggunakan present worth atau future worth. Sama saja seperti EUA atau equivalent uniform itu, kalian mengubah benefit dan cost-nya itu menjadi berbentuk bernilai present ataupun future. Tergantung kalian mau memilih yang mana, boleh future, boleh present. Jadi benefitnya bentuknya present, cost-nya juga bentuknya present. Di bawah sudah saya tulis bahwa B/C atau rasio benefit per cost itu adalah rasio dari benefit yang bersifat present worth dibagi dengan cost itu. Nah, kan kalau misalnya proyek pemerintahan bisa jadi ada nilai sisanya, maka yang menjadi cost investasi otomatis harus dikurangkan dengan nilai sisa. Kenapa? Kalau misalnya kalian masih ingat, saya pernah katakan bahwa nilai sisa ini menjadi pemasukan tambahan bagi proyek tersebut. Sehingga cost-nya itu haruslah investasi dikurangkan dengan nilai sisa. Itu pun kalau ada nilai sisanya. Dan diingat, nilai sisa itu bukanlah biaya. Sekalipun dia bernilai positif yang memberikan pemasukan, karena tadi konsep dasarnya benefit di sini adalah yang dilihat dari sudut pandang konsumen, maka nilai sisa bukan dilihat dari sudut pandang konsumen kan? Sehingga nilai sisa itu dimasukkan ke dalam dikurangkan dengan cost dari si investasi yang sudah dikeluarkan. Nah, saya tegaskan kembali bahwa manfaat ataupun benefit itu adalah penghematan ataupun keuntungan yang dirasakan oleh konsumen. Jadi penghematan, misal pemerintah lagi bangun jalan tol. Sebelumnya tidak ada jalan tol, masyarakat biasanya mengeluarkan dari sisi bensin misalnya 100.000. Akan tetapi setelah ada jalan tol, sehingga bensin yang dikeluarkan setiap bulan misalnya menjadi 50.000. Kan ada sisi yang berkurang. Nah, itu 50.000 itu adalah sisa dari 100.000 dikurang 50.000 itu benefit alias 50.000 itu adalah benefit yang didapatkan oleh si konsumen. Sementara cost-nya adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa via WhatsApp ya atau di Google Classroom-nya. Sebelumnya, sama seperti NPV dan internal rate of return, suatu investasi akan dikatakan layak atau feasible jika dia lebih dari sama dengan 1, lebih ataupun sama dengan 1. Oke. Dan kalau dia kurang dari 1, maka dia akan dianggap
not feasible ataupun tidak layak. Kita lihat contoh yang pertama. Ini kasusnya adalah kalau setelah saya hitung, BC rasionya itu kurang dari 1. Contoh, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 35 juta. Dengan peralatan baru itu bisa dilakukan penghematan sebesar 500.000 per tahun selama 5 tahun. Berarti ada benefit ataupun penghematan bersifat annual ya. Bersifat annual karena sudah tertulis 500.000 per tahun. Berarti itu sudah bersifat annual. Pada akhir tahun kelima, peralatan itu memiliki nilai jual sebesar 40 juta. Berarti alatnya kalau dijual kembali nilainya 40 juta, alias nilai sisanya adalah 40 juta. Apabila tingkat pengembalian 9% per tahun, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Oke. Kalau kita lihat benefitnya adalah 500.000. Oke, 500.000, maka karena dia bersifat annual, di sini saya gunakan ekivalensi. Berarti annualnya saya ubah menjadi present, serta cost dan benefit saya ubah menjadi present. Maka 500.000 P per A seperti biasa, 9% selama 5 tahun. Oh iya, ini ada ini saya belum saya ubah ya, 40 jutanya itu tidak boleh ditambahkan dengan benefit ya, karena dia nilai jual. Nilai sisa di akhir berarti dia mengurangi si cost, bukan mengurangi si benefit. Kalau di sini saya bikin dia ditambahkan ke benefit, nggak bisa ya. Nanti saya perbaiki lagi. Yang kedua, kalau seandainya BC rasionya lebih dari 1, atau alias menguntungkan atau layak untuk dijalankan. Nah, bagaimana biasanya ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa hasil dari BC rasionya itu rata-rata lebih besar dari 1. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana cara mengambil keputusannya? Kalau sebelumnya saya bilang di NPV, jika lebih besar dari 1, maka pilihlah yang bernilai lebih besar. Karena konsepnya udah saya bilang sebelumnya kenapa. Jadi, kalau misalnya kalian bingung kenapa, ingat kembali apa yang saya katakan kenapa kalau seandainya NPV-nya sama-sama lebih besar, misalnya ada 2 investasi, NPV-nya lebih besar sama dengan 1 semua, lalu yang dipilih yang mana? Alasannya udah saya bilang. Oke. Nah, kalau di BC ratio, itu caranya untuk menseleksi investasi mana yang terpilih itu digunakan incremental. Kalau misalnya kalian ingat cara melakukan IRR, maka cara incrementalnya alias polarisasinya yang R1 ditambah 0 min NPV 1 dibagi NPV 2 dikurang NPV 1 ditambah R2, nah itu adalah incremental namanya. Cara itulah yang digunakan untuk menseleksi jika alternatifnya lebih dari 1 dan ternyata sama-sama mendapatkan hasil BC-nya lebih besar dari 1. Oke. Saya masuk ke contohnya. Pemerintah sedang merencanakan membangun jalan raya untuk memperpendek ke bandara udara. Ada 3 alternatif yang lokasi dipertimbangkan, yaitu H, J, dan K. Jarak jalan di lokasi J dan K lebih pendek dari H, tetapi investasi pembangunannya lebih mahal. Biaya pembangunan jalan adalah sebagai berikut. Nah, investasi awal untuk proyek H adalah $110.000, proyek J $700.000, proyek K $1.300.000. Umur jalannya sama-sama 20 tahun, nilai sisa tahun kedua untuk proyek H itu 0, proyek J $300.000, dan proyek K $550.000. Ada biaya pengeluaran untuk pemeliharaan per tahunnya $35.000 untuk H, J-nya $21.000, dan K $17.000. Nah, ini tabel untuk cost-nya ya kalau dilihat. Untuk jalan yang melalui lokasi H, biaya yang dikeluarkan masyarakat penggunaan jalan ditaksir sebesar 300.000 per tahun. Untuk lokasi J, karena jaraknya lebih pendek, biaya penggunaan sebesar 225.000 per tahun. Dan untuk lokasi K, itu 200.000 per tahun. Tingkat bunga yang digunakan saat itu adalah 12% per tahun. Nah, di sini kan ada dikatakan bahwa tadi benefit itu adalah penghematan dari sisi masyarakat. Berarti masyarakat dengan adanya jalan tol melakukan penghematan biaya
karena di sini tidak dikasih tahu penghematannya, tetapi langsung biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, maka kita bisa anggap bahwa pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sama dengan penghematan yang akan dilakukan, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada penghematan, maka biaya yang dikeluarkan kalian anggap sebagai itulah penghematannya. Oke, maka penghematan alias benefit untuk H adalah 300.000 per tahun, untuk J 225.000 per tahun, dan untuk lokasi K itu adalah 200.000 per tahun. Bagaimana cara pengerjaannya? Nah, sekarang kita kumpulkan per investasi. Benefitnya total cost untuk, saya mulai dari cost-nya dulu ya. Total cost untuk H adalah kalau tadi investasinya $110.000 dan nilai sisanya 0, maka tidak ada nilai sisa. Ada cost tambahan yaitu biaya pemeliharaan $35.000. Semuanya sudah dalam bentuk annual, maka diubah ke dalam bentuk present. Selama N-nya 20 tahun dengan I-nya rate-nya adalah 12%, maka hasilnya adalah untuk cost dari H 371.415. Begitu juga dengan J, investasinya 700.000, cost yang dikeluarkan adalah 21.000 untuk biaya pemeliharaan. Nah, dia punya nilai sisa nih, maka kita kurangkan dengan 300.000 sebagai nilai sisa. Nilai sisa ini akan terjadi di akhir tahun ke-20, maka dia akan berbentuk future, sehingga perlu kita ubah ke present. Jadi 700.000 tambah 21.000 biaya pemeliharaannya kurangi dengan 300.000 yang bersifat future di akhir tahun kedua. Hasilnya adalah 825.739. Begitu juga dengan K, punya nilai sisa dan punya biaya pemeliharaan. Sampai di sini paham ya? Kalau ada yang tidak paham nanti di Google Classroom aja kita bahas ataupun di WhatsApp. Sekarang kita bahas di benefitnya. Benefit, tadi seperti saya katakan, tidak jelas dikatakan bahwa ada penghematan yang dilakukan dari soal ini, maka kita akan anggap pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan adanya jalan tol itu dianggap sebagai penghematan. Maka untuk jalan H, penghematan yang bisa dilakukan adalah 300.000, untuk J adalah 225.000, dan untuk K adalah 200.000. Oke. Selanjutnya adalah kita merasiokan benefit dan cost-nya. Tadi benefit yang diterima untuk proyek H itu adalah 371.415 dan benefitnya adalah 2.240.700. Maka saya bagikan benefit dibagi cost adalah 6,03. Dan untuk J 2,04, untuk K adalah 1,09. Semuanya itu layak diterima. Kenapa? Karena lebih besar dari 1. Akan tetapi saya harus melakukan incremental dulu. Nah, bedanya adalah di sini saya tidak membandingkan rate-nya, tapi konsep polarisasinya adalah 1.680. Saya bandingkan antara J dengan H. Oke, saya bandingkan antara J dengan H. Maka total benefit J itu adalah 1.680. Saya kurangi dengan total benefit H, itu adalah 2.240. Saya bagi dengan cost dari total benefit si J, yaitu 825, dibagi dengan total cost dari si H, 371.000. Hasilnya adalah minus 1,2. Selanjutnya saya bandingkan K dengan H. Kenapa saya bandingkan semuanya dengan H? Karena H di sini memiliki nilai yang paling besar. Saya jadinya sebenarnya untuk membandingkan ini kalian tinggal pilih. Akan tetapi cara kalian nanti melakukan polarisasi akan menentukan hasil mana yang akan dipilih. Apakah J dengan H, apakah H dengan J. Misalnya yang besar saya bandingkan dengan yang kecil, atau yang besar H saya bandingkan dengan K. Nah, saya pengen kalian coba balik. Kalau saya membandingkan yang kecil dengan yang besar, yaitu J dan H, saya bandingkan. Sekarang coba kalian ulang, bandingkan antara H dengan J serta H dengan K. Apakah betul hasilnya adalah H yang akan diterima? Oke, nanti kalian kirim ke saya via WhatsApp. Jadi foto aja, kalian tulis tangan lalu kalian foto. Oke. Nah, ini ada tugas yang kedua, yaitu
kalian membandingkan ada 3 alternatif. Nah, kalian tentukan mana yang menjadi benefit, mana yang menjadi cost. Kebetulan di tabel ini sudah dipisahkan mana yang menjadi benefit. Benefit itu adalah penghematan pajak serta nilai sisanya dianggap sebagai nilai sisa ini jangan dimasukkan sebagai benefit ya. Tapi kalau di sini sisanya kan kalian kurangkan dengan si first cost-nya. Oke. Jadi kalaupun dia tulis benefit di sini, salvage value ini tidak masuk ke dalam benefit, tetapi mengurangi si cost. Itu ya, nilai sisa itu bukan keuntungan, tetapi dia adalah nilai yang mengurangi cost yang dikeluarkan. Oke, kalian kerjakan, buat di Excel, kirimkan ke email. Selanjutnya, oke. Nah, minggu depan, sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan BC ratio dari this benefit. Oke, kumpulkan nanti materinya. Saya tunggu paling lambat di hari Kamis. Oke, Kamis malam juga saya tunggu. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan WhatsApp ataupun Google Classroom. Sampai ketemu di hari Minggu depan. Oke.